Sementara bagi Persib Bandung kelihatan banget di laga ini ya, kalau pemain yang dipakai itu pemain lapis 2. Ini permainan Persib acak kadut ya. Banyak pemain yang nggak fokus, salah umpan, lini depan juga cuma ngandelin Tiron dan Beckham. Khusus untuk Gerven Kastanir, ini buat kami kalau dia ini musim depan dipertahankan oleh manajemen Persib, ini agak aneh buat kami. Sebab ini pemain kok lama-lama kayak apa ya, udah mirip kayak Carlton Cole jilid 2 ya, nggak ada semangat-semangatnya. Nah ini, dengan hasil seperti ini harusnya jadi bahan evaluasi Boyan Hodak. Sebab ya usai mereka raih juara, Persib belum pernah menang sekalipun loh ya. Apalagi nanti lawan terakhirnya adalah tim milik ketum PSSI Persisolo. Apakah Persib akan jadi satu-satunya tim yang juara tapi setelah itu nggak pernah menang? Kemudian lini belakang, nah ini kelihatan banget ya, hilangnya Gustavo Danik benar-benar kerasa bagi lini pertahanan Persib. Dan ini benar-benar harus jadi bahan evaluasi buat Hodak nih. Kalau misalnya musim depan Nick dan Gustavo ini hengkang dari Persib, Hodak harus benar-benar mencari penggantinya yang sepadan ya. Meskipun kita tahu Persib itu nggak pernah gagal rekrut atau cari back baru ya, back asing. Tapi kan kita nggak tahu nih, apakah musim depan akan sesolid Nick dan Gustavo atau enggak. Kan intinya solidnya pertahanan Persib di beberapa tahun terakhir cuma ada satu di penyebabnya. Ini satu leadernya cuma Nick Kuipers. Apa jadinya kalau Nick Kuipers hilang, ini mentor-mentornya atau tandem-tandemnya apakah bisa segacor musim-musim ini? Tapi emang kelihatan banget di laga ini ya, back-back Persib itu apa ya, seolah-olah polongo. Coba lihat, masa bola ribun kayak gitu aja mereka pada melongo. Lalu ini 2 kali Ryuji Utomo mengancam loh, padahal dia diapit oleh 2 back Persib loh. Yang pertama di babak pertama tuh sundulan, yang kedua ini di babak kedua jadi gol. Ini gimana nih 2 back Persib ini, masa nggak bisa ngawal seorang Ryuji Utomo? Ya meskipun Coach Ijan di laga ini baru pertama kali ya diduetkan dengan Victor Igbonevo, tapi ya ini kelihatan banget keroposnya lini pertahanan Persib ini. Kalau laga ini ya memasang back-back kayak gini, kalau lawannya Bali United atau Borneo FC, bisa diacak-acak Persib. Kesimpulannya di laga ini kita bisa ngelihat sebenarnya kekuatan Persib di musim ini tuh nggak menyeluruh loh ya. Persib itu sebenarnya musim ini tanpa pola. Permainan Persib itu tanpa pola. Persib itu musim ini jadi seolah-olah cuma mengandalkan kecerdasan Tyran dan Beckham Putra serta pertahanan kuat Nick, Gustavo dan Kevin. Itu sebenarnya kelihatan banget di laga ini, tanpa pemain-pemain ini Persib itu seolah-olah apa ya? Seolah-olah keropos meninggalkan Beckham dan Tiron doang. Ya yang lainnya apa ya? Pemain Persib itu odoy. Jadi kalau musim depan Persib akan ngerombak 80% skuad lamanya, kami harap sih yang dirombak yang odoy-odoy aja tuh. Yang bagus-bagus mah nggak usah. Tapi kan ini kebalikan, yang bagus-bagus malah akan dilego oleh Persib musim depan. Ya nggak tahu deh nasib Persib musim depan.